Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat ketenangan jiwa, dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang insyaAllah mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut berkekalan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tidak lupa kita haturkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, yang insyaAllah kita sangat-sangat mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhirah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umatnya, dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, bertemu kita kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 10 tingkat madrasah aliyah. Kita langsung saja anak-anakku sekalian. Coba kalian perhatikan buku yang Pak Guru share atau yang Pak Guru bagikan lewat PDF yang berbentuk e-book di masing-masing kelas. Ya, kita langsung saja anak-anakku sekalian pada kesempatan kali ini di pelajaran Al-Quran Hadis semester 1 ini atau semester ganjil ini kita akan membahas satu materi, yakni tentang Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun nantinya pembelajaran kita ini adalah tujuannya adalah bisa menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama, menjelaskan nama-nama Al-Quran, dan menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebelumnya, anak-anakku sekalian, perhatikanlah peta konsep di bawah ini. Di dalam peta konsep anak-anakku sekalian, di sini ada pengertian Al-Quran atau pengertian untuk memahami Al-Quran. Ada nantinya yang dibahas itu adalah nama-nama daripada Al-Quran dan perilaku Qurani, yakni kita semua sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba yang setelah nantinya kita memahami kandungan arti daripada Al-Quran itu dan mengetahui nama-nama daripada Al-Quran itu, yang insyaAllah nanti akan menghasilkan hamba-hamba atau seorang insan yang berperilaku Qurani. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Islam harus percaya kepada Al-Quran atau kepada
wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kitab-kitab seperti Taurat, Injil, Zabur itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum tertentu. Akan tetapi perlu kalian ketahui bahwa Al-Qur'an ini adalah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kafatan linnas, untuk sekalian manusia, bahkan untuk sekalian alam. Inilah kelebihan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, juga menurunkan kitab-kitab yang lain kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang Pak Guru katakan tadi, bahwa kitab-kitab yang lain itu hanya untuk umat-umat tertentu atau kaum-kaum tertentu. Nah, oleh karena itu kita masuk kepada materi pengertian daripada Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian Al-Quran ini dibagi menjadi dua bagian. Menurut para ulama, ada yang memahami Al-Quran ini secara bahasa, etimologi, dan ada yang memahami pengertian Al-Quran ini secara istilah atau terminologi. Nah, sekarang yang kita bahas pengertian Al-Quran secara bahasa. Beberapa pendapat tentang Al-Quran secara kebahasaan atau secara bahasa, yakni pertama kita ambil pendapat tentang Al-Quran menurut Imam Al-Lihyani yang beliau wafat tahun 2215 Hijriah. Ya. Menurut Al-Lihyani, Quran adalah bentuk kata benda atau masdar inti dari kata qara'a. Yang artinya adalah bacaan. Adapun potongan-potongan atau perubahan-perubahan yang dimaksud oleh Al-Lihyani adalah qara'a yaqra'u Qur'anan, yakni mengambil arti daripada isim maf'ulnya yaitu al-maqru'un. Nah, inilah kata-kata atau pendapat yang diambil oleh Imam Al-Lihyani di dalam memahami pengertian Al-Quran secara bahasa. Beliau mengambil dalil di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan ayat 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Beliau berpendapat Al-Quran, sungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya.
Di ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala menerangkan juga, fa iza qara'an fattabi'u qur'anahu. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka fattabi'u qur'anahu, maka ikutilah bacaan itu. Nah, inilah pendapat tentang Al-Quran menurut Imam atau menurut Syekh Al-Lihyani. Yang kedua menurut Al-Asy'ari, yakni yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari lafaz qarana, yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga menurut Al-Quran dari segi bahasa, yakni Imam Al-Farra yang wafat tahun 207 Hijriah. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah sebuah lafaz yang berbunyi qarainan, yang merupakan bentuk jamak. Qarainan yang bentuk jamak dari kata qarinatun, yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, menurut pendapat Al-Farra ini, Al-Quran itu adalah semua yang di dalamnya adalah indikator. Indikator bagaimana caranya kita, pertama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa membaca Al-Quran itu adalah bernilai ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu harfun, lam itu harfun, dan mim itu harfun. Jadi sekali kita membaca Al-Quran atau satu huruf kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan. Yang keempat, yakni pendapat Al-Zujaj yang wafat di tahun 331 Hijriah. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata sifat al-qar'u, yang mengikuti susunan pola wazan, ya, susunan atau pola wazan daripada fu'lanun, yang artinya jam'ahu atau sebuah kumpulan kata-kata atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan menjadi satu, ya, yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, para sahabat-sahabat baginda Rasul. Jadi di sana dikumpulkan di dalam kitab suci untuk menjadi kitab suci Al-Quran yang awalnya masih berbentuk mushaf. Nah, argumen pendapat ini, anak-anakku sekalian, adalah karena Al-Quran itu sendiri terdiri dari kumpulan-kumpulan surat-surat dan ayat yang memuat kisah-kisah, yakni baik itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam itu adalah
semua bentuk kejadian, baik itu kejadian di bumi maupun di langit, tentang tata surya, tentang kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita bertetangga, di dalam Al-Quran itu sudah lengkap. Apapun yang kita cari di dalam Al-Quran itu semuanya ada. Jadi tidak ada keraguan dalam kita memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah Quran yang sangat lengkap. Semua dari kitab-kitab suci Al-Quran seperti Taurat, Zabur, Injil itu masih ada kekurangan-kekurangannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini adalah untuk melengkapi kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yakni pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam atau nama asli yang Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan, yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nama daripada Al-Quran itu tanpa ada perubahan-perubahan. Yang sudah begitu, artinya tidak ada seperti imam-imam yang lain, pendapat-pendapat yang lain, bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i ini adalah Allah sendiri yang memberikan nama Al-Quran tersebut. Yakni menurut Imam Asy-Syafi'i tidak berasal dari kata apapun, bahwa Al-Quran itu memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak seperti kitab-kitab yang lain. Nah, jadi nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga berpendapat seperti nama-nama kitab yang lain yang terdahulu, yang dimaksud adalah kitab Zabur, Taurat dan Injil. Nah, dari kelima pendapat ini adalah bahwa Al-Lihyani, ya, Al-Lihyani yang paling masyhur dipakai adalah pendapat Al-Lihyani. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kata bentukan dari lafaz qara'u. Adapun pendapat ulama tentang Al-Quran, yakni dari segi bahasa, yakni yang paling masyhur, Pak Guru ulangi sekali lagi, yang paling masyhur dipakai adalah pendapat Imam Al-Lihyani. Nah, sekarang kita membahas pengertian Al-Quran secara istilah menurut para ulama yang masyhur. Baiklah anak-anakku sekalian, secara tidak langsung juga Pak Guru akan jelaskan pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah. Menurut Syekh Muhammad Khudari Bek dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam, Syekh Muhammad Khudari Bek mendefinisikan Al-Quran, yakni Al-Quranu huwa al-labdul arabiyyun al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabbur watadhakkuril manqulu
mutawattiran wa huwa madafatain al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mahtu bi suratin Nas. Jadi Syekh Muhammad Hudari Baik, yakni Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab, ya, yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan diingat, yakni Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, yang ditulis dalam bentuk mushaf. Nah, inilah pendapat Imam, yakni Syekh Muhammad Hudari Baik. Adapun pendapat Subki Saleh, ya, Subki Saleh berpendapat bahawa Al-Quran itu, Al-Quranu huwal kitabu mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu alaihi bitawatir al-muta'abbadalu bitilawati. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengandung mukjizat yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dengan atau yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir, yakni berkesinambungan dan bernilai ibadah membacanya. Jadi ini menurut Syekh Subki Saleh. Jadi membaca Al-Quran itu seperti Pak Guru jelaskan kemarin, atau yang saya jelaskan tadi, bahawa membaca Al-Quran itu adalah bernilai ibadah. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, menurut pendapat Muhammad Abduh atau Syekh Muhammad Abduh tentang mendefinisikan Al-Quran atau pengertian tentang Al-Quran, beliau berpendapat mina hibdihi ana mansudu an ala mansudu fil mahfudun al-masahif fil maktubu Qur'anahu huwa kitabul muslimin. Jadi beliau berpendapat sebuah kitab atau kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada atau di dalam hati orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang Islam. Jadi ini pendapat tentang Al-Quran menurut Imam Abduh. Jadi kitab suci Al-Quran adalah sebuah bacaan yang tertulis, yang jikalau kita membacanya atau yakni kita menghafalnya adalah mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa unsur dalam pengertian Al-Quran itu adalah, kalian bisa lihat dari A sampai H, ya, tentang Al-Quran dan pengertiannya. Adapun nama-nama Al-Quran, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, dan kita bertemu kembali di pelajaran Al-Quran hadis yang akan datang.